Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernovita, NIM 5020149. Saya di sini akan menjelaskan tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif maupun prosedur dalam rangka menerapkan dalam mengevakuasi kurikulum. Model pengembangan kurikulum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, model Taylor. Model pengembangan kurikulum ini bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Dengan demikian, model ini tidak mengurangkan pengembangan kurikulum dalam bentuk langkah-langkah konkret atau tahap-tahap secara rinci. Menurut Taylor, ada 4 hal yang dianggap fundamental untuk mengembangkan kurikulum, yakni 1. Berhubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. 2. Berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. 3. Pengorganisasian pengalaman belajar. Dan 4. Berhubungan dengan evaluasi. Yang kedua, model TABA. Model ini lebih menitikberatkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, dalam model ini dikembangkan tahap-tahap yang harus dilakukan oleh para pengembang kurikulum. Ketiga, model Nichols menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri dari elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Model ini digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum menurut Nichols. Yang pertama, analisis situasi. Yang kedua, nilai tengah dalam himpunan data. Yang ketiga, menentukan dan mengorganisasi pelajaran. Yang keempat, menentukan dan mengorganisasi metode. Yang kelima, evaluasi. Yang keempat, model administrasi. Pengembangan kurikulum, model ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah. Artinya, di sini pengembangan kurikulum ini, ide awal dari pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas pembuatan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang kelima, model grassroots. Model ini dikenal juga sebagai model desentralisasi karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan berasal dari atas, melainkan dari bawah, yaitu guru dan sekolah. Model ini bisa berangkat dari sekelompok guru yang mengadakan pengembangan kurikulum. Pengembangan itu sendiri dapat hanya berupa bagian dari komponen kurikulum, beberapa bidang studi, ataupun keseluruhan komponen kurikulum. Yang keenam, model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Dan yang ketujuh, model Rogers. Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Rogers. Nah, di sini ada prinsip perkembangan kurikulum.
Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari, atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Berikut merupakan prinsip perkembangan kurikulum secara umum yang dianggap penting, yakni 1. Prinsip relevansi merupakan pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai. Lalu, relevansi eksternal adalah berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakap dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas merupakan kurikulum yang harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang dilakukan atau tidak fleksibilitas akan sulit diterapkan. Dan yang ketiga, prinsip kontinuitas merupakan perlunya penjagaan antara keterkaitan dan keseimbangan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Dalam penyusunan materi perlu dijaga agar apa yang diperlukan untuk mempelajari sesuatu materi pelajaran pada jenjang yang lebih tinggi telah diberikan dan dikuasai oleh siswa pada waktu mereka berada pada jenjang sebelumnya. Prinsip ini sangat penting bukan hanya untuk menjaga agar tidak terjadi pengulangan materi pelajaran yang memungkinkan program pengajaran tidak efektif dan efisien, akan tetapi juga untuk keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. 4. Prinsip efektivitas merupakan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum, yakni 1. Efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Yang kedua, efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Dan yang kelima, prinsip efisiensi merupakan prinsip yang berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil nilai yang diperoleh. Kurikulum dikaitkan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dalam memperoleh hasil yang maksimal. Sedangkan prinsip pengembangan kurikulum secara khusus yaitu 1. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajar. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Baik, itu tadi materi yang saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.